Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin kita akan fokus untuk melakukan beberapa perbaikan ya untuk halaman pendaki ini. Untuk perbaikannya itu mencakup validasi form yang ada di halaman pendaki seperti form registrasi, form login, sama form reservasi. Kemudian kita juga akan mencegah untuk user tidak bisa akses langsung folder web kita lewat URL. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan perbaikannya. Namun sebelum ke sana, kita akan coba perbaiki dulu halaman login admin ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke halaman login admin. Di URL kita ketik aja admin/login.php. Nah, di sini kalau misalkan kita coba tes login, misalkan emailnya kita kasih tanda kutip seperti ini, lalu passwordnya 123, kemudian enter. Nah, di sini muncul error teman-teman ya, MySQL fetch object. Oke, kita akan coba perbaiki itu. Kita akan masuk atau buka file login admin ya, ke folder admin, lalu login.php. Oke, di sini di bagian input email dan password, kita akan kasih sanitasi atau filter. Di sini kita akan gunakan MySQL real escape string. Kemudian $, koma, lalu ini adalah inputan emailnya. Lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk password ya. Kita copy aja, lalu paste di sini, kemudian tutup di sini. Kemudian kita coba save, lalu refresh. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Misalkan input seperti ini, lalu password, enter. Nah, errornya sudah mulai hilang ya, udah hilang maksudnya ya. Sekarang hanya muncul notifikasi email atau password salah. Oke. Selanjutnya masih di halaman login admin. Kita akan coba ganti bagian notifikasinya ya. Kita akan gunakan set notif aja. Bagian ini kita hapus aja. Kita akan gunakan set notif. Tipenya error. Kemudian pesannya adalah email atau password salah. Lalu kita akan arahkan dia ke login.php. Titik koma, kemudian exit. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama juga untuk error yang satunya lagi. Nih, di sini kita paste aja. Kemudian kita rapihkan dikit. Lalu save. Selanjutnya kita akan tampilkan notifikasinya di sini. Yang bagian if session error message kita hapus saja. Kemudian kita akan copy dari yang file edit jadwal. Nah, dari mulai if get notif sampai end if kita copy, lalu paste di sini. Kita rapikan dikit, save. Kemudian tutup sidebarnya, lalu kita refresh. Sekarang kita coba login misalkan dengan email yang salah ya, i@go.com123 enter. Oke teman-teman, notifikasinya muncul ya, sip. Selanjutnya kita akan login dengan user yang benar, misalkan admin@go.com123 enter. Oke, sudah berhasil masuk. Sekarang kita logout lagi. Oke teman-teman, untuk perbaikan di halaman login admin saya rasa cukup gitu aja ya. Kita akan lanjut ke halaman pendaki. Nah, untuk halaman pendaki ini kita akan mulai melakukan perbaikan dari halaman registrasi dulu ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba registrasi. Misalkan kita iseng namanya itu seperti ini ya, inputnya alert, script alert 1, kemudian script. Lalu untuk emailnya kita kasih tes@go.com. Passwordnya 123 enter. Nah, berhasil masuk teman-teman ya. Sekarang kita coba login. Login sebagai tes yang tadi 123 enter. Nah, seperti ini. Dia langsung muncul alert teman-teman, nilainya 1. Ini tuh nama kita yang tadi barusan registrasi ya. Oke, kalau kita klik OK, nah seperti ini. Namanya nggak ada ya. Sekarang kalau kita klik jalur, nah dia muncul lagi alert teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita klik jadwal, oke teman-teman.
Nah, untuk bagian ini kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kita kasih validasi aja. Oke, mungkin sekarang kita coba dulu untuk cegah agar si alertnya itu nggak jalan ya pada saat refresh halaman. Oke, kita akan coba perbaiki ini di bagian header. Namun sebelum ke sana kita coba lihat dulu di database-nya tabel user seperti apa sih namanya. Nah, seperti ini ya namanya. Script alert 1 script. Oke, kita akan coba cegah biar dia nggak jalan. Kita masuk ke file header, folder header ya. Folder layouts, file header. Nah, ini. Oke, di sini tutup sidebar. Kalau kita lihat untuk bagian namanya, nah ini di sini ya namanya. Oke, sekarang kita akan gunakan HTML special char ya. Kemudian kita akan bungkus si nama ini. Kita coba save lalu refresh. Nah, seperti ini. Jadi mencegah untuk script teks HTML jalan ya. Jadi dia ditampilkan aja seperti ini. Oke, teman-teman. Sip. Itu yang pertama. Mungkin sekarang kita akan coba cegah di form registrasinya ya, biar untuk tag-tag HTML seperti ini nggak boleh masuk. Oke, kita coba logout lagi. Berarti di bagian registrasi ini kita close aja. Ini close. Kita akan buka registrasi. Registrasi kita akan buka di sign up proses dulu aja di sini. Nah, sekarang kita akan coba kasih di bagian inputan nama, email, sama password. Kita akan kasih strip text ya untuk menghapus tag HTML. Oke, kemudian seperti ini. Lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk email juga. Tutup, kemudian password juga. Tutup. Kita coba save, lalu kita coba registrasi lagi. Registrasi, oke. Nah, di sini kita akan coba menggunakan yang alert 2 ya. Kita akan tes 2 seperti ini, @go.com 123 lalu enter. Nah, seperti ini. Error teman-teman ya. Ada typo, harusnya bukan tags. Tags. Oh, ini tags teman-teman ya. Oke, tags. Kita coba save, lalu kita refresh, continue. Oke, berhasil disimpan teman-teman. Kemudian kita coba cek ke database-nya, tabel user. Nah, seperti ini. Untuk scriptnya dihapus ya, jadi yang masuk hanya alert 2 aja. Oke, sekarang kalau kita coba login sebagai tes 2, 123 login. Oke teman-teman, namanya jadi alert 2. Sip. Berarti untuk strip text ini sudah bekerja. Selanjutnya adalah kita coba logout, kemudian registrasi lagi. Kita akan tes untuk namanya itu mengandung tanda kutip ya, misalkan Riva tanda kutip I gitu ya. Kemudian emailnya Riva go.com 123 enter. Nah, gagal teman-teman. Sekarang kita coba cek database. Nah, nggak masuk ya. Oke, sip. Oke, itu karena tadi mengandung tanda kutip ya untuk namanya. Oke, sekarang kita akan coba perbaiki bagian proses registrasinya. Di sini kita akan coba tambahkan sanitasi lagi, mirip seperti login halaman admin ya. Kita akan kasih MySQL real escape string. Kemudian $, koma. Nah, di sini kita kasih tutup. Lalu kita akan lakukan hal yang sama untuk email dan password. Copy, lalu paste, tutup di sini, kemudian paste lagi, lalu tutup di sini. Kita coba save, lalu refresh. Ini hapus dulu, kemudian refresh. Oke, sekarang kita akan coba daftar sebagai Riva I. Kemudian emailnya Riva I juga. Nah, seperti ini. Kemudian passwordnya 123. Buat akun. Oke, teman-teman, registrasi berhasil. Silahkan login. Kita coba cek. Refresh.
Nah, seperti ini Rifai. Oke, sekarang kita coba login. Login di sini berarti Rifai. 1 2 3 enter. Nah, pas saat login gagal teman-teman. Kenapa? Karena kita belum ngasih sanitasi pada inputannya. Oke, sip. Nanti kita akan coba perbaiki. Sebelumnya kita akan kembali ke registrasi dulu aja. Nah, di sini kita akan coba ubah untuk bagian notifikasinya, teman-teman ya. Kita akan samakan dengan yang di login admin. Kita kopas aja, berarti login. Kita akan copy bagian set notif ini, kita copy lalu paste di sini. Kita rapikan dikit, tutup. Kemudian di sini tipenya adalah sukses, lalu pesannya registrasi berhasil, silahkan login. Kemudian ini kita akan arahkan ke registrasi. Oke, selanjutnya kita copy aja nih, paste di sini. Nah, ini ganti tipenya error. Untuk pesannya registrasi gagal, silahkan coba lagi, save. Oke, kemudian kita akan tampilkan notifikasinya ya di halaman registrasi. Berarti registrasi itu ini kita buka bagian if is set get status, kita hapus aja sampai end if, sisakan seperti ini. Kemudian kita copy aja nih dari sini, dari login, bagian if get notif sampai end if kita copy, lalu paste di sini, kita rapikan dikit, save. Selanjutnya kita coba refresh. Sekarang kita coba daftar lagi ya, misalkan di sini aan@go.com. Kemudian aan, ini nama ya, untuk emailnya kita copy paste di sini, namanya aan aja. Kemudian passwordnya 123, lalu enter. Nah, seperti ini ya, set notif undefined teman-teman. Di registrasi di sini kita lupa buat include file config-nya ya. Kita ke login, ke bagian atas, kita copy bagian session start sama config.php. Kemudian paste di sini, lalu save. Kemudian kita coba refresh, continue aja. Nah, di sini error teman-teman ya, config-nya nggak diketahui di mana. Berarti di sini tuh harusnya nggak perlu keluar dulu dari folder. Berarti langsung saja akses config/config.php. Save, kemudian kita coba refresh, continue. Oke, registrasi berhasil, silahkan login, sudah tampil. Di URL-nya pun bersih, nggak ada parameter apapun. Sip. Selanjutnya kita coba cek ke tabelnya. Nah, di sini untuk aan masuk 3 kali ya, karena tadi kita nge-refresh terus. Oke, sip. Untuk registrasi sudah cukup, sepertinya gitu aja ya untuk perbaikannya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau ada validasi di sini pengecekan, jika ada email yang sama maka gak boleh daftar gitu, kasih notifikasi email sudah tersedia boleh. Atau kalau misalkan mau sekarang coba boleh, gak apa-apa kita tambahkan. Berarti di sini kita akan lakukan pengecekan ya. Di sini aja, di bagian sini. Berarti cek aja deh ya, kita cek. Kita akan gunakan MySQL di fetch objek jika emailnya sudah terdaftar atau sudah ada gitu ya. MySQL query $con select bintang from user where email sama dengan email. Nah, di sini kita ceknya jika datanya ada, cek jika datanya ada, maka kita akan set notif ya. Kita copy aja ini, kemudian di sini paste, kita coba save. Kemudian di sini tipenya ganti jadi error.
pesannya itu misalkan registrasi gagal, email sudah terdaftar. Kemudian oke, gini aja, kita coba save lalu refresh. Oke, sekarang kita akan coba registrasi dengan email yang sudah ada ya. Misalkan yang ini kita coba refresh dulu. Yang AAN ini kita hapus aja 2 ya. Sisakan 1. Oke, seperti ini. Misalkan kita akan coba registrasi dengan email AAN lagi. Oke, kita coba refresh. Lalu misalkan di sini AAN lagi, di sini aan@go.com 123, kemudian enter. Nah, seperti ini teman-teman ya, registrasi gagal, email sudah terdaftar. Kalau kita coba refresh, nah nggak masuk datanya, sip. Oke, saya rasa untuk perbaikan halaman registrasi cukup gini aja ya. Kita akan lanjut untuk ke halaman login. Nah, di sini kalau kita coba kasih yang ini Rifai ya, kemudian kita coba 123 login, dia email atau password salah. Kenapa? Karena mengandung tanda kutip, kita belum kasih sanitasi. Oke, kita akan coba perbaiki itu. Berarti untuk halaman login ini kita close aja, ini close. Kita akan buka halaman login pendaki. Login pendaki itu ini. Oke, berarti kita akan kasih, oh iya, di sign in process ya. Nah, di sini. Oke, kita akan kasih sanitasi pada inputan email sama passwordnya. Kita copy aja dari sini, dari registrasi ya, dari sign up process. Kita copy semuanya nih. Nah, email, ini aja deh. Ininya aja kita copy yang email. Kemudian kita coba paste di sini. Nah, seperti ini. Nih, kita tutup aja sidebarnya. Lalu kita akan lakukan hal yang sama pada password. Kita copy aja sampai sini. Lalu paste, kemudian tutup di sini. Lalu kita coba save. Oh, ini ada error. Kita tutup dulu. Nah, save. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Sebelumnya kita hapus dulu untuk parameter di URL-nya. Kita refresh. Oke, sekarang kita akan login sebagai Rifai. 123 login. Nah, seperti ini teman-teman ya, berhasil login. Oke, kita log out. Selanjutnya kita akan modifikasi yang bagian notifikasinya ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, bagian notifikasi ini kita akan ubah. Kita akan copy aja dari sign up process bagian set notif. Kemudian kita paste di sini. Kita rapikan dikit. Ini error, kita ganti jadi email atau password salah. Kita akan arahkan dia ke halaman login lagi. Kita copy aja, paste di sini. Rapikan dikit, kita save, lalu kita ke halaman login view-nya ya, ke view login. Kita masuk ke login ini ya, ini login pendaki. Oke. Berarti di sini kita akan tampilkan ya untuk notifikasinya. Yang ini kita hapus saja. Kita akan copy dari registrasi. Nah, ini get notif. Oke. Copy, kemudian kita coba paste di sini, rapikan dikit, save. Selanjutnya kita coba refresh. Kita coba misalkan login dengan data yang salah seperti ini. Kemudian passwordnya login. Oh, ini harus email ya. Misalkan @go.com. Nah, seperti ini ya. Email atau password salah. Terus untuk URL-nya masih bersih teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk modifikasi atau perbaikan bagian login pendaki sudah cukup ya. Gitu aja. Kalau kita cek ke proses loginnya, oke. Ya, cukup gitu aja. Berarti kita akan lanjut untuk kita ke halaman depan dulu deh. Kita akan masuk ke reservasi ya, form reservasi. Kita coba login misalkan sebagai AAN 123, enter. Lalu kita coba reservasi misalkan di sini ya.
Nah, untuk form data pendaki ini kita akan kasih validasi jika jumlah pendakinya melebihi kuota, maka kita kasih notif kuota tidak cukup gitu ya. Oke, berarti kita akan coba set jumlah kuotanya dulu ya. Kita akan buat dia dikit. Kita ke mana dulu, misalkan yang Apuy, cek jadwal, kita akan ubah yang tanggal 9 Juni. Berarti tanggal 9 Juni yang jadwal Apuy 9 Juni 9 Juni ini kuotanya kita akan ganti jadi 1 gitu ya. Ini harga. Yang ini kuotanya misalkan 1, udah gitu aja. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini 1 ya. Oke, kita coba pilih. Kemudian kita coba input misalkan nicknya 123. Namanya ini adalah Aan. Kemudian HP-nya 087. Lalu kita coba tambahkan seperti ini. Oh iya, sebelumnya kita coba kasih validasi dulu ya. Sebelum kita coba, kita kasih validasi dulu di codingannya. Di data pendaki ini dia. Berarti kita akan kasih validasi pada saat dia klik submit ya. Pertama kita akan coba hitung dulu total pendakinya ada berapa. Misalkan di sini total pendaki. Diambil dari count array nix. Oke, selanjutnya adalah kita akan ambil kuota pendaki yang dipilih saat ini ya. Berarti ini kan dia pilih jadwal Apuy ya yang tanggal 9. Kita akan get ID jadwal, berarti di sini belum ada get ID jadwal ya. Oke, kita akan coba get dulu di sini. Di sini ya. Misalkan di sini cek kuota. MySQL fetch object MySQL query $con select bintang from Jules where ID sama dengan $id. Oke, di sini berarti kita akan buat variabel kuota ya, sisa kuota. Kita ambil dari $cek kuota kuota. Save. Berarti di sini kita akan buat kondisi jika total pendaki lebih besar daripada sisa kuota, maka kita akan set notif gitu ya. Di sini belum ada set notif. Oke, kita copy aja dari login proses. Ini kita copy lalu paste di sini. Kita tutup sidebarnya seperti ini. Kemudian di sini kita kasih misalkan kuota tidak cukup. Lalu kita arahkan ke halaman ini lagi. Ini halaman data pendaki.php sambil mengirimkan ID jadwal. Nilainya adalah ID. Save. Selanjutnya kita akan tampilkan notifikasinya. Berarti di sini boleh ya, di atas form kita akan copy aja nih untuk get notifnya. Di halaman login, get notif kita copy. Lalu ini kita tutup dulu, kita cek dulu. Oke, kita akan copy atau paste di dalam form pendaki ya di sini. Nah, kita coba rapikan dikit, save, kemudian harusnya udah oke gini aja. Kita coba tes, kita refresh. Lalu kita coba isi, misalkan ini 111 Aan 089, misalkan kita coba tambah anggota ya, ada 2 orang berarti ya, 222 Iin 087. Sekarang kalau kita coba simpan dan lanjut, klik. Nah, seperti ini ya, kuota tidak cukup. Oke teman-teman, sekarang kalau misalkan cuma 1 yang naik, 1 Aan 087, lalu kita coba simpan dan lanjut. Oke, berhasil, sip.
Oke teman-teman, saya rasa untuk bagian validasi di form reservasi udah cukup gitu aja ya. Selanjutnya mungkin kita coba cek dulu untuk form reservasi itu. Untuk notifikasi, ini bukan notifikasi ya, ini cuman mindahin halaman doang. Oke, untuk form reservasi udah gitu aja, berarti kita akan lanjut ke halaman utama dulu. Nah, di sini sekarang kalau misalkan kita coba akses folder web kita lewat URL, bisa apa enggak ya, kita coba cek. Misalkan kita tuh punya folder namanya asset ya, assets, kita enter. Nah, kita bisa akses isi dari folder aset ya, CSS-nya ada, kemudian image-nya juga ada. Oke teman-teman, kalau bisa jangan sampai bisa diakses oleh publik ya untuk isi dari folder project-nya. Sip. Sekarang kita akan coba cegah, berarti kita buka text editor. Kita masuk ke folder aset. Folder aset ini ya. Mungkin kita akan kasih satu file baru ya. Kita akan buat file baru namanya .htaccess. Oke, seperti ini. Kita akan kasih options untuk mencegah list foldernya nampil. Kita akan kasih strip indexes. Kita coba save lalu refresh. Nah, seperti ini forbidden teman-teman ya. Kalau kita masuk ke CSS, oke, gak bisa juga. Sip. Kemudian kita juga punya folder uploads. Nah, sama, kita akan kasih file yang sama juga. Kita akan copy, lalu di uploads kita akan buat file baru, misalkan htaccess. Kemudian kita coba paste, save. Sekarang kita coba refresh. Oke teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan cegah juga akses folder layout ya, sama config juga. Kita mungkin bisa kasih file aja, misalkan index gitu. HTML, kita kasih HTML seperti ini atau enggak HTML5 boleh. Di sini misalkan tidak diizinkan akses halaman ini. Kita kasih P aja di body seperti ini, save. Kemudian sekarang kita coba akses layouts. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh pakai cara yang htaccess ini, boleh juga pakai cara yang index HTML ini. Oke, selanjutnya yang config juga kita kasih index.php.html aja. Kemudian paste aja isinya ya. Paste, kita akan paste di config ini ya. Kita coba save, lalu kita refresh. Kita akses folder config kita. Oke teman-teman, seperti ini, sip. Untuk folder yang lainnya mungkin kalau memang masih ada silahkan ditambahkan lagi aja teman-teman ya. Untuk contohnya cukup segini dulu aja, kita close-in aja. Oke, kita kembali ke halaman utama. Selanjutnya adalah kita akan coba perbaiki yang bagian kalau kita klik Apoy. Nah, di sini sekarang kalau misalkan kita iseng nih di URL-nya, kasih tanda kutip seperti ini ya, lalu enter. Nah, muncul error juga seperti ini ya, MySQL fetch object. Oke teman-teman, kita akan kasih sanitasi juga di detail jalur. Berarti kita buka aja detail jalur. Oke, di bagian sini ya, ID. Kita kasih aja MySQL real escape string $con, kemudian tutup di sini. Lalu kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba kasih tanda kutip, angka tanda kutip, enter. Oke teman-teman, sip, sudah hilang errornya. Selanjutnya adalah kita coba kembali. Kemudian kita coba cek jadwal. Nah, di sini juga ya. Kita tes tanda kutip, angka tanda kutip. Nah, muncul error. Oke, kita akan coba lakukan hal yang sama. Kita copy aja nih.
sampai con, kemudian kita akan masuk ke halaman apa ini? Jadwal pendakian. Jadwal pendakian bagian ID sini kita paste, lalu tutup di sini, save. Kita coba refresh. Nah, hilang errornya. Kita akan lanjut kembali. Misalkan pilih oke. Di sini kalau kita misalkan seperti ini juga. Nah, error juga. Kita akan modifikasi lagi data pendaki. Data pendaki berarti yang ID jadwal ini ya. ID kita paste, lalu tutup, kita save, kemudian kita coba refresh. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin kita akan lanjut masuk ke riwayat reservasi ya. Kita klik, oh belum ada teman-teman, kita coba lakukan reservasi dulu. Cek jadwal, satu, oke ini, simpan dan lanjut, oke bayar sekarang, berhasil. Nah yang bagian ini kalau kita coba lakukan hal sama, gimana? Oh dia pindah ke halaman utama ya, oke. Cuman sekarang kita coba cek dulu seperti apa bentukannya yang reservasi berhasil itu ya. Reservasi, nah seperti ini. Gimana kalau kita tambahkan aja teman-teman? Oke, kita tutup kemudian save. Selanjutnya kita akan lanjut ke riwayat. Nah di sini sudah ada. Kalau kita coba klik detail, nah di sini kalau kita coba tes misalkan seperti ini juga, oke, error teman-teman. Kita akan kasih juga di detail riwayat. Detail riwayat ini dia, berarti di bagian sini. Oke, kita coba tutup seperti ini lalu save. Oh ini juga ada inputan dari URL ya, kita kasih juga deh ini, kemudian ini, kemudian yang confirm juga kita kasih seperti ini, tutup, save. Oke, sekarang kita coba enter. Nah, seperti ini. Sip, sekarang kita coba batalkan, misalkan batalkan cuaca buruk. Kita oke. Oke, berhasil teman-teman ya. Sip, seperti ini, canceled. Oke, konfirmasi ya, kembali maksudnya ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini aja ya terkait perbaikannya. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang lupa, silakan teman-teman lakukan perbaikan sendiri aja dengan ngikutin contoh yang udah ada. Atau kalau misalkan teman-teman ada cara yang lebih baik, silahkan di share aja di kolom komentar. Oke, mungkin saya rasa di video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai berjumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Mungkin ini video tutorial terakhir ya terkait reservasi online pendakian Gunung Ciremai. Kalau memang nggak ada tambahan lagi buat teman-teman yang saat ini lagi belajar dan masih ngikutin, silahkan tetap semangat aja dan silahkan dikembangkan lagi aja sesuai dengan imajinasi dan kebutuhannya masing-masing. Sampai berjumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.